Hai teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku finance yang cukup terkenal. Judulnya adalah ini nih, The Richest Man in Babylon. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu atau pernah membaca buku ini. Di video kali ini saya akan membahas 7 prinsip keuangan yang penting yang saya ambil dari buku yang satu ini. Video ini dipersembahkan oleh Thrift. Thrift merupakan exchanger kripto resmi di Indonesia yang terregulasi oleh Bapepti. Di Thrift kalian dapat bertransaksi beli maupun jual kripto aset dan juga melakukan staking, di mana kalian dapat mendapat reward secara berkala dengan bunga terbaik, deposit dan penarikan termudah, dan beroperasi 24 jam kali 7 hari seminggu. Silakan kunjungi webnya langsung melalui link seperti di layar atau di bagian deskripsi. Sekilas tentang buku ini, buku The Richest Man in Babylon ini ditulis oleh George S. Clason pada tahun 1926. Jadi buku ini termasuk buku yang lama, tetapi value yang ada di dalamnya itu tetap relevan, bahkan sampai masa sekarang ini. Anda bisa mendapatkan buku ini di Kindle maupun di Marketplace atau di toko buku di kota Anda. Di buku ini, kita dibawa ke kota Babylon kuno. Di sana ada seorang yang bernama Arkad. Arkad ini adalah seorang yang bekerja sebagai, istilahnya tuh panitera kalau zaman sekarang ya, pembuat tulisan atau arsip di loh batu. Arkad ini hidup biasa-biasa saja dan cukup berpenghasilan untuk makan dan memiliki hidup yang layak. Tapi kemudian ia bertemu dengan seorang yang namanya Algamish. Ini merupakan seorang yang sangat kaya di seluruh Babylon. Dan pertemuan dengan Algamish ini membuat Arkad belajar tentang bagaimana mengakumulasi kekayaan. Dan setelah belajar daripadanya dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Algamish ini, akhirnya Arkad ini berhasil menjadi orang yang sangat kaya di Babylon. Arkad ini kemudian dipanggil oleh raja untuk mengajarkan kepada rakyat tentang bagaimana caranya. Dan kemudian Arkad membagikan 7 cara bagaimana dia mengakumulasi kekayaannya. Ada 7 prinsip yang dibagikan oleh Arkad. Yang pertama adalah menyisihkan 10% minimal untuk ditabung. Arkad menyebutnya sebagai, istilahnya itu menggaji diri sendiri terlebih dulu. Jadi sebelum Anda mengeluarkan uang itu untuk membeli keperluan sehari-hari, maka tabunglah 10% dari gaji Anda dulu. Dan menurut prinsip yang diajarkan oleh Arkad ini, uang yang benar-benar Anda miliki adalah uang yang Anda sisihkan dengan sengaja. Dan sisanya Anda akan pakai untuk membayar orang lain, misalkan. Itu bukanlah uang milik Anda sebenarnya. Jadi misalkan Anda membeli makanan, membayar listrik, membayar cicilan rumah, dan lain-lain, pengeluaran itu hanya untuk membawa kesenangan sesaat. Sedangkan untuk mengakumulasi kekayaan jangka panjang, Anda perlu, tanda kutip, menggaji diri Anda sendiri juga. Prinsip yang kedua adalah mengendalikan pengeluaran. Dan setelah menabung, sekarang saatnya Anda menentukan kebutuhan yang pokok, di mana Anda dapat membuat suatu budgeting. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Budget ini berguna untuk memastikan Anda tidak overspending atau membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kesalahan besar yang terkadang orang buat ketika mereka mendapat kenaikan pendapatan itu adalah gaya hidup mereka itu juga naik. Dan sebaiknya hal ini dihindari ya. Dan Anda tetap hidup sesuai dengan budget yang Anda sudah tetapkan, supaya Anda bisa mengontrol pengeluaran Anda dan menabung lebih banyak, bahkan lebih dari 10% yang ada di prinsip yang pertama tadi. Prinsip yang ketiga adalah, buatlah uang bekerja. Uang itu, ibarat kata itu mirip pembantu atau istilahnya itu kacung lah, jongos gitu ya. Anda harus menyuruhnya bekerja, dan buatlah uang bekerja itu siang dan malam, untuk menghasilkan tambahan penghasilan dari yang utama. Dan setelah uang ini itu beranak cucu, maka suruhlah anak dan cucu dari uang Anda ini untuk bekerja juga, dan demikian seterusnya dan seterusnya. Jangan buru-buru menikmati hasil dari anak dan cucunya ini, tapi biarlah mereka bekerja terus sampai Anda tidak perlu lagi khawatir akan masa depan. Cara membuat uang bekerja adalah dengan menginvestasikan uang Anda. Di zamannya Arkad ini, uang itu diputar untuk bisnis biasanya. Dipinjamkan ke pengusaha, dan lain-lain. Dan saat ini banyak sekali instrumen-instrumen yang ada seperti reksadana, seperti ori, atau sampai ke instrumen yang berisiko tinggi, seperti investasi di saham maupun kripto, yang menghasilkan return tinggi tetapi risikonya juga tinggi. Prinsip yang keempat adalah jagalah investasimu dari kehilangan. Tidak semua jenis investasi itu terpercaya dan tidak ada jaminan 100% Anda akan untung. Jadi makanya sebelum berinvestasi, Anda harus mempelajari dengan teliti apa yang diinvestasikan. Risikonya, potential return, bahayanya seperti apa, dan lain-lain.
Banyak sekali penipu di dunia investasi yang tertarik dengan uang kita. Hukumnya adalah yang bodoh itu akan dimakan oleh yang pintar dan yang licik. Jadi jangan asal menaruh uang Anda atau mempercayakannya pada orang lain. Intinya, jagalah seluruh investasi dengan sangat hati-hati, minimalkan loss yang bisa terjadi dengan cara kita pelajari terlebih dahulu, dengan cara diversifikasi investasi, atau Anda dapat berkonsultasi dengan yang ahli, yang tentu saja dapat dipercaya, dan jadilah investor yang bijak. Prinsip yang berikutnya, yang kelima, itu belilah rumah. Arkad mengajarkan bahwa memiliki rumah pertama itu merupakan suatu keharusan. Jadi prinsip ini sebenarnya simple. Daripada Anda harus terus membayar sewa rumah setiap bulannya, lebih baik Anda membeli rumah dengan cicilan. Anda tidak hanya sedang membeli rumah untuk diri sendiri, tetapi juga sebuah aset, dan rumah ini adalah salah satu bentuk investasi. Dan saya sendiri itu setuju dengan yang diajarkan oleh Arkad ini, ya, daripada Anda membeli misalkan ya mobil, mending beli rumah terlebih dulu daripada mobil lah. Dan transportasi ini nanti bisa digantikan, misalnya Anda harus naik motor terlebih dulu, atau kendaraan umum. Kecuali ya, bila memang ada satu dan lain hal, itu mobil menjadi suatu keharusan ya, kebutuhan gitu. Dan karena juga hal lain adalah kendaraan ini merupakan suatu liability, jadi bukan aset. Ada biaya-biaya tambahan ketika Anda memiliki suatu kendaraan. Jadi misalkan seperti pajak, STNK, bensin, tol, biaya servis, dan lain-lainnya. Prinsip yang keenam adalah pastikan ada income di masa depan. Dan Arkad ini mengajarkan tentang bagaimana cara mengamankan atau mensecure pendapatan ketika pensiun. Jadi, hidup dan mati itu di tangan Tuhan, tetapi mempersiapkan pensiun itu di tangan kita. Kuncinya adalah bagaimana membuat uang itu bekerja seperti yang ada di prinsip yang tadi nomor 2 itu, dan bisa memberikan future income yang dapat kita nikmati di kemudian hari ketika kita pensiun nanti. Kalau Anda berinvestasi demi masa depan dan mempersiapkan masa pensiun Anda dengan baik, Anda tidak perlu khawatir lagi tentang uang ataupun bergantung pada orang lain atau kepada anak-anak Anda ketika Anda sudah tidak sanggup lagi bekerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pelajari high income skill. Prinsip ini sebenarnya terkait dengan yang nomor 1 tadi, di mana semakin tinggi skill yang Anda punyai untuk meningkatkan penghasilan, maka semakin besar uang yang dapat Anda tabung. Mungkin saja lebih dari 10%, dan semakin besar uang yang ditabung ini akan semakin cepat uang Anda itu bisa beranak cucu. Sekarang ini nih sudah mudah sekali ya, dengan teknologi informasi yang ada kita mempelajari sesuatu. Adanya internet, Anda tinggal klik YouTube, Anda tinggal cari di Google, Anda tinggal kursus online, dan gunakan kesempatan ini di masa sekarang ini sebaik mungkin untuk mengasah kemampuan Anda. Berfokus pada skill yang dapat menghasilkan income tinggi. Dan by the way, mengenai high income skill ini, saya pernah membuat video tentang wealth triangle. Silahkan ditonton videonya di sebelah sini. Saya sertakan linknya di kanan atas dan juga di bagian deskripsi. Sebagai konklusi, saudara, orang itu tidak meraih sukses finansial karena hoki semata sebenarnya ya. Tetapi karena mereka tahu cara menerapkan prinsip-prinsip penting ini dan menerapkannya dalam kehidupan mereka secara konsisten. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menerapkan prinsip ini di kehidupan Anda? Atau adakah yang ingin Anda terapkan setelah menonton video ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Demikian teman-teman, 7 pelajaran yang bisa saya share dari buku The Richest Man in Babylon. Saya harap video ini dapat mengajarkan sesuatu buat kita semua dan dapat menambah wawasan serta mengakumulasi kekayaan kita semua. Jangan lupa subscribe, dan thanks for watching. I'll see you next time on my next video.